Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Briansyah. Dan pada video kali ini kita akan mengkonversi desain kita ke programming Java untuk membuat aplikasi desktop, tepatnya pada frame dashboard customer-nya. Dan kita mulai nanti dari yang beranda customer-nya gitu. Dan untuk video kali ini itu nggak sampai selesai ya, atau di playlist ini kita nggak akan selesaikan sampai semuanya. Enggak, cuman di setiap awalan nanti saya akan berikan clue-nya gimana caranya agar kita bisa mendesain semuanya ini. Gitu. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung buat atau kita langsung buka aja Visual Studio Code atau NetBeans tempat teman-teman ngoding ya. Silahkan disesuaikan aja untuk yang pakai NetBeans. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi sekarang di com.view kita bikin kelas baru. Oke, namanya adalah dashboard customer view gitu. Terus sudah kita enter, beres ya. Jadi kita harus import di sini com.templates nama kelasnya adalah C dashboard frame. Sedangkan kelas ini, kelas dashboard customer view, ini adalah keturunan dari kelas C dashboard frame. Udah? Sip, kalau udah kita bikin konstruktornya. Oke, di konstruktor berarti kita bisa public. Lalu nama kelasnya adalah dashboard customer view. Gini. Dan untuk konstruktor ini dia butuh satu parameter, tipe datanya object integer. Oke, kita nanti sebutnya dengan ID. Gitu, karena untuk yang mau akses dashboard customer view ya pastinya harus login dulu gitu. Dan untuk user yang login nanti ID-nya ditangkap dan disesuaikan di sininya. Jadi siapa nanti yang login. Begitu, user customer siapa yang login nanti ketahuan. Oke, kemudian kita panggil untuk supernya. Gini ya. Kemudian untuk title saya mau dashboard customer view gitu. Atau dashboard customer. Gini aja. Oke, ini untuk konstruktornya. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita lihat di UML class diagram sudah berhasil kita buat, itu kita perlu dua properti di sini. Yang pertama, itu ada properti ID user atau ID customer gitu ya. ID customer kita nanti isi awalnya adalah 0 dulu aja. Gini, kemudian yang kedua itu adalah ID selected. ID selected. Gini, tujuannya apa? Tujuannya untuk ID customer itu menyimpan ID customer siapa yang login. Nanti bisa generate tuh. Yang beli pulsa itu siapa, kemudian yang melakukan aktivitas customer itu siapa. Kemudian juga di role text-nya itu bisa ketahuan customer namanya siapa. Gitu juga. Nah, kemudian untuk yang ID selected ini buat apa? Tujuannya nanti ketika si customer melakukan aktivitas apapun, misalnya di sini ya, itu sebenarnya digunakan khususnya untuk table. Ketika misalnya nanti dia seleksi untuk row atau indeks row ke-2, misalnya ini kan 012. Kemudian pilih paket. Nah, itu kan masuknya berarti di ID selected nilainya. Gitu, dan bisa kita proses. Gitu, itu tujuan dari kenapa dibuatnya dua properti ini. Sip ya teman-teman ya. Ini adalah propertinya. Kemudian yang kedua itu kita bikin menu sidebar-nya. Oke, properti menu sidebar-nya. Berarti di sini saya bisa komentarin sidebar menu gitu ya. Kemudian berarti kita perlu di sini import com.partials gitu ya. Kemudian saya mau import semua kelas aja deh. Gini. Sip. Kemudian kalau sudah, kita bikin properti atau objek dari sidebar-nya. Berarti kita bisa bikin private gitu ya, karena bisa digunakan di kelas ini aja. Private namanya adalah atau tipe datanya adalah C, sidebar menu. Yang pertama untuk menu beranda, karena untuk yang pertama itu ada beranda, beli pulsa, dan lain sebagainya. Nah, saya akan mencontohkan untuk yang dua aja. Jadi ada menu beranda sama dengan new C sidebar menu. Gini, untuk teksnya itu berarti beranda. Untuk Y-nya kalau saya ingat itu 70, karena dia kepotong untuk yang app text kita.
Nah, di sini ini 70 berarti untuk sumbu Y-nya 70. Gitu. Terus untuk menu satu lagi di sini ada menu beli pulsa. Gitu ya. Ada menu beranda dan beli pulsa, saya contohkan 2 aja. Berarti ini tinggal ditambah 50 untuk sumbu Y-nya. Karena untuk height dari masing-masing sidebar itu 50 ya. Jadi ini tinggal ditambah 50 aja. Bisa kok. Nah, kemudian kita akan bikin beberapa metode yang digunakan untuk mereset menu dan untuk merefresh konten. Yang pertama dulu deh. Kita akan bikin private void reset sidebar. Gini aja dulu. Oke, berarti ini saya bisa komentarin. Ini metode reset sidebar. Gitu, tujuannya untuk nantikan ada sidebar yang aktif ya. Kemudian ada sidebar yang tidak aktif. Nah, tujuan dari metode ini, metode reset sidebar ini digunakan untuk mereset agar semua sidebarnya itu tidak aktif. Tidak langsung seperti ini, ada yang aktif, ada yang enggak, gitu ya. Jadi langsung semuanya dibikin tidak aktif. Nah, kemudian nanti di beberapa metode seperti init beranda, init beli pulsa, init beli paket, itu kan masing-masing ya. Nah, di metode tersebutlah yang akan mengenerate atau menambahkan kelas aktif di sidebarnya. Gitu. Jadi untuk reset ini semua dibikin nggak aktif dulu. Gitu. Jadi di sini karena kita cuma punya 2 menu atau sidebar, menu beranda dan menu beli pulsa, jadi saya bisa gini. Try catch. Langsung aja. Kenapa kok harus pakai try catch? Nggak langsung aja. Karena berkemungkinan nanti karena kita resetnya semua itu hapus untuk yang aktif. Oke, hapus yang aktif, maka enggak semuanya. Misalnya kita hapus yang aktif. Beranda nih. Apakah si beli pulsa itu punya action listener sidebar aktif? Kan enggak ya. Makanya ada kemungkinan di sini terjadi sebuah error runtime. Makanya kita pakai try catch untuk pengecualiannya. Gitu. Berarti di sini untuk menu beranda. Oke. Kita panggil metode untuk sidebar nonaktif kan gitu ya. Kalau kita lihat lagi untuk sidebar nonaktif ini berarti di competitive partials cari aja C sidebar menu. Gitu, kita juga udah taruh 2 metode set sidebar aktif dan set sidebar nonaktif. Nah, ini ada try catch juga di sini. Gitu ya, teman-teman ya. Ini kenapa error? The method sidebar nonactive is undefined for the type C sidebar menu. Oh, sorry. Set ya. Tadi namanya set sidebar nonaktif. Gini. Sip, kemudian juga kita akan set semuanya itu nggak aktif. Jadi ada menu apalagi satunya? Beli pulsa. Ini nggak tahu kenapa dari tadi typo ya. Satu metode udah, kemudian metode yang berikutnya. Ada metode untuk refresh konten gitu, karena nanti kalau misalnya linknya beli pulsa kan untuk kontennya ganti ya, ganti, kemudian nanti ini juga ganti dan lain sebagainya. Nah, fungsi dari metode refresh konten ini berarti kita bisa bikin dulu private void refresh konten. Berarti kita bisa try catch karena kemungkinannya ada error gitu ya. Ini harusnya ada exception ya. Gini. Jadi kita tinggal hapus aja semua komponen yang ada pada card content ini. Namanya apa ya? Saya lupa ya. Oh, konten ya, sorry. Nama panelnya adalah konten. Berarti remove all. Gini. Begini. Sip ya. Oh ya, untuk refresh konten ini bagaimana kalau sekalian aja ya. Di sini taruhlah misalnya untuk frame ini kita set visible-nya jadi false. Jadi nanti ketika sidebar-nya di reset otomatis untuk frame-nya ditutup dulu, bukan ditutup ya. Cuman dia di minimize dulu, kemudian tampilkan komponen yang di init dari sidebar yang lain. Begitu. Nanti kita cobalah, ini masih membayang-bayang karena memang kita belum testing. Dan nanti akan ketahuan kok. Oke.
Jadi di konstruktor sekarang, ini kita udah ya. Kita udah. Di konstruktornya sekarang saya mau menginisialisasikan bahwa ketika menu beranda ini diklik, arahnya kemana? Kalau si menu beli pulsa diklik, arahnya kemana juga? Oke. Jadi sekarang saya mau gini. Menu beranda. Oke. Kita add mouse listener. Gini ya. Masih ingat? Berarti kita perlu buat objek di sini. New Java .awt .event. Namanya adalah mouse adapter. Gini. Ya sekaligus saja overriding untuk metode mouse clicked-nya ya. Jadi public void mouse clicked. Gini. Di sini berarti perlu parameter Java .awt .event .mouse event. Kita namain aja di sini parameternya dengan MA gitu, mouse event. Betul? Betul. Nah, ketika si menu beranda diklik, oke, saya mau dia memanggil metode nanti yang namanya adalah init beranda. Gitu, kita belum bikin, makanya error. Nggak apa-apa. Kemudian, untuk yang selanjutnya, ketika menu beli pulsanya yang diklik. Jadi menu beli pulsa yang diklik, maka saya nanti akan memanggil init metode ya, metode init beli pulsa. Gitu. Ini masih error karena kita belum bikin metodenya. Nah, tapi sebelum itu untuk role text-nya saya mau ubah dulu. Oke. Jadi untuk role text-nya saya mau set text-nya jadi customer, kemudian nama customer. Gini. Nah, ini seharusnya untuk nama customer-nya ini di-generate, nanti ngambil dari database. Nah, cuman berhubung kita baru konversi dari desain ke codingan, makanya seperti ini aja udah cukup. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, nah kemudian oh ya ada satu lagi menu yang wajib, yaitu menu logout. Gini, ini harus wajib nih. Menu logout. Jadi kita bisa tambahin 50 pixel lagi untuk sumbu vertikalnya. Dan untuk menu logout ini berarti kita di sini untuk refresh-nya menu logout kita set dia juga sebagai sidebar non-aktif. Begitu. Dan berarti di sini ketika menu logout diklik, kita nggak akan jalanin metode apapun. Nah, tapi kita bisa bikin untuk aksinya, berarti untuk ID customer kita bikin null, kita kembaliin ke semula, gitu ya. Kemudian saya mau panggil program, oke, controller. Saya mau panggil metode yang namanya show login customer. Jadi kan dia udah logout. Ini aja, gak apa-apa. Sip ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bikin dua metode ini, yaitu init beranda dan init beli pulsa. Jadi di mana nih? Oke, di sini. Di sini. Kita bikin untuk init beranda dan lain sebagainya untuk menginisialisasi konten dari berbagai macam menu itu private aja. Gitu. Untuk yang public cuman di konstruktor doang. Karena nanti kan perlu instansiasi objek juga ya. Gitu. Itu harus yang public. Nah, sekarang semua metodenya harus private. Private void init beranda. Ini. Yang pertama dilakukan adalah panggil metode reset sidebar. Oh ya, sorry. Untuk ketika nanti otomatis instansiasi objek, gitu ya, otomatis nanti manggilnya ke init beranda. Jadi kalau mau tampil tuh si frame ini, otomatis nanti dia ke beranda dulu. Jangan kemana-mana gitu. Itu kita letakkan di konstruktor. Begitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham nih. Oke, kita terusin untuk yang init beranda metodenya. Setelah kita reset sidebarnya, kemudian kita juga mau panggil metode refresh content supaya kontennya di sini hilang semuanya dulu. Kemudian
Yang selanjutnya saya mau ganti teks menu title-nya jadi beranda. Jadi menu title. Oke, saya mau set teks jadi beranda. Gini. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya coba saya mau bikin si menu beranda ini menjadi aktif. Jadi menu beranda set sidebar aktif. Gini. Jadi setelah semuanya di set non-aktif, hanya beranda doang yang aktif. Gitu. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian gimana kalau saya mau tambahin beberapa komponen aja, satu aja untuk contoh kita kali ini. Jadi di mana nih? Setelah sidebar aja ya. Setelah sidebar. Di sini ini saya namain komponen of beranda gitu. Saya mau ada label info, jadi private c label info namanya adalah misalnya adalah label beranda gitu aja. Nanti teman-teman sesuaikan dengan yang ada di desain teman-teman juga. Oke, kemudian new c label info gitu. Kemudian saya mau teksnya ini kalau nggak salah untuk parameter di konstruktornya itu teksnya misalnya ini adalah label informasi beranda gitu aja ya. Kemudian untuk sumbu X-nya itu 20 dan sumbu Y-nya adalah 20 juga. Atau sumbu X-nya itu 25 bahkan. Udah gini aja ya. Oke, kemudian ini cuma satu aja. Kemudian di komponen beli pulsa. Nah, ini label informasi beli pulsa. Dan untuk sidebar ini kita belum add dia ke sidebar ya. Dan itu akan kita lakukan di constructor. Nah, di sini setelah kita menambahkan beberapa listener. Jadi di sini. Jadi sidebar, ini agak acak-acakan gak apa-apa ya penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi add yang pertama adalah menu beranda. Kemudian yang kedua adalah menu beli pulsa dan yang terakhir menu logout. Begini. Sip. Kalau sudah, ini daripada error komentarin dulu aja lah. Oke. Sip. Kemudian set sidebarnya jadi aktif. Lalu apa lagi? Lalu saya mau di konten saya akan tambahkan komponen baru yaitu apa tadi? Label beranda. Gini. Sip. Kalau udah semuanya ditambahin dan lain sebagainya, nanti saya akan set visible dari flame ini adalah true. Gini. Sip ya, coba kita jalanin tapi sebelum itu kita bikin di sini ini cuman contoh aja. Jadi di show dashboard customer, oke, saya mau di sini bikin objek baru. Jadi harus diimport dulu mungkin ya. Oke, di sini. Jadi import com.view all class. Udah gini aja. Com.view betul? Oh, views. Sip, kita lanjutin berarti sekarang di sini ya. Dashboard customer view. Oke, kita namain dengan dashboard customer gitu ya. Sama dengan new dashboard customer view. Misalnya untuk ID-nya ecak-ecaknya 1 gitu aja. Gini. Sip ya. Oke, kemudian di app-nya saya mau jalanin metode show dashboard customer gitu. Di sini 1 gitu aja. Oh, berarti ini adalah ID. Begitu. Dan sepertinya saya lupa untuk ngeset si ID customernya. Nah, ini nih, lupa saya set di constructor, kan harusnya kita set juga ya. Di sini. Jadi ID customer itu sesuai dengan yang dikirimkan di parameternya. Jadi dengan ID gitu. Nah, nanti juga di masing-masing menu ketika dia diklik, otomatis yang pertama dilakukan adalah untuk ID selected dibikinnya 0 gitu, supaya nanti ke reset lagi untuk yang diseleksinya. Sip ya teman-temannya. Kalau sudah,
Berarti bisa kita cobain sekarang. Bisa kita running. Dan inilah hasilnya. Nah ini beranda aktif ya. Beranda aktif, coba kalau kita keluarin. Terus kita running lagi coba. Nah ini nih. Beranda aktif kalau disorot. Udah disorot. Kenapa begitu? Karena masalah kita itu hanya ada pada saat awal. Gimana kalau setelah reset sidebar? Oke, kita ganti untuk menu beranda. Set backgroundnya. Oke, kita ambil dari kelas CColor blue. Begitu. Ini harusnya diimport nih. Oh enggak. Kenapa tidak diimport? Padahal dia kan ada di partials. Oh udah ya. Di partials beres. Terus untuk backgroundnya itu blue dan untuk foregroundnya itu white. Jadi ini diganti set foreground. Gini. Kalau sudah cobain di running, harusnya beres nih. Karena dari awal kita udah set dia backgroundnya blue dan nah. Oke, beres teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut untuk ngerjain yang metode satu lagi. Namanya adalah init beli pulsa. Gini, berarti ini sekarang kita bisa aktifin komentarnya. Gitu. Sip ya. Dia udah refresh untuk reset sidebar, kemudian ID selectednya juga null. Kemudian ini juga, tapi ini bukan menu beranda, tapi menu beli pulsa. Gitu. Sip. Kemudian refresh konten juga. Menu beranda set O ini adalah menu beli pulsa. Ini menu title-nya ganti beli pulsa. Gitu ya. Kalau nggak salah. Oke. Terus ini saya mau tambahin di konten komponen label beli pulsa. Kemudian kalau ditambahin set visible-nya jadi true. Gitu, karena untuk set visible false itu ada di reset sidebar tadi. Gitu, kalau sudah coba di running lagi. Awalnya kan pasti di beranda ya. Oke, coba nih. Kalau beli pulsa saya klik. Nah, beranda juga ikutan seperti itu. Oh enggak. Coba di beranda. Beranda. Beli pulsa. Beranda masih tuh. Oh, dia nyangkut di awal malahan ya. Jadi gimana kalau misalnya di pas method reset sidebar, oke, set visible-nya false dulu. Kemudian semua menu, jadi entah itu menu beranda, kita set foreground-nya itu jadi CColor gray, itu ya untuk font-nya. Kemudian untuk background-nya itu white. Gini. Ini adalah set background. Gini. Sip. Kemudian untuk yang menu beli pulsa juga. Menu sidebar beli pulsa. Ini berarti menu beli pulsa. Sip, bisa di enter biar ada space. Begini mungkin ya. Sip, cobain lagi. Coba di running. Klik beli pulsa, aman tuh. Beranda, aman juga. Beli pulsa, beres tuh. Begitu teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini kita udah sedikit belajar dan mengkonversi desain kita ke programming di sini. Dan untuk fullnya supaya udah jadi, oke, itu sebenarnya saya sudah buat dan nanti teman-teman bisa cek di GitHub saya untuk source code-nya. Jadi semua dari frame dashboard customer ini udah sebenarnya untuk tampilannya. Dan nanti akan saya share di GitHub saya. Karena kalau kita bahas satu-satu, kemungkinan videonya jadi panjang. Kalau misalnya mau dijadikan satu video, kalaupun mau dijadikan beda video, ya hasilnya kan banyak ya. Ini episode 1, 2, 3, 4, 5, 6, repot juga. Dan playlist kita jadi berantakan. Jadi secara umum aja, karena memang dari kemarin kita udah belajar komponen, menempatkan komponen dan lain sebagainya, harusnya teman-teman juga sudah bisa. Begitu, supaya tidak begitu membosankan lah ya materinya.
Jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Mudah-mudahan videonya juga bermanfaat. Saya Sabriansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.